Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dera Madani Saragi dengan NIM 230301032 dari kelas Agronomi 1 dengan dosen pengampu Bu Pira Irmasari SP MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai upaya pengendalian serangan patogen pada benih. Nah, di mana judul jurnal yang saya analisis yaitu penapisan isolat rizobakteri dari perakaran tanaman kedelai yang sehat untuk pengendalian penyakit pustul bakteri Xanthomonas axonopodis glycinis. Nah, jurnal yang saya analisis yaitu Jurnal Hama Penyakit Tanaman Tropika, volume 13, nomor 1, halaman 24 sampai 34 dengan penulis Yulmi Rayanti, Trimurti Habazar, Zurai Resti, dan Dewi Suhalita. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya produktivitas kedelai akibat penyakit pustul bakteri yang disebabkan oleh Xanthomonas axonopodis glycin. Patogen ini bersifat sandborne dan dapat menular melalui benih, air, dan angin. Upaya pengendalian sebelumnya menggunakan varietas tahan dan bakterisida belum memberikan hasil optimal serta menimbulkan dampak lingkungan. Nah, oleh karena itu, penggunaan mikroorganisme seperti rizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman menjadi alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Nah, benih yang diamati yaitu benih kedelai varietas Anjas Moro digunakan karena memiliki daya kecambah tinggi sebesar 92,67% dan daya adaptasi baik terhadap kondisi lingkungan. Nah, varietas ini juga dikenal memiliki pertumbuhan vigor dan produktivitas tinggi, sehingga cocok digunakan dalam pengendalian hayati berbasis rizobakteri. Nah, patogen yang diamati ini adalah Xanthomonas axonopodis glycin, penyebab penyakit pustul bakteri pada kedelai. Penyakit ini menyebabkan bercak pustul pada daun, menghambat proses fotosintesis, dan menurunkan hasil panen hingga 40%. Nah, di sini ada beberapa gambar, di mana gambar A ini ada koloni rizobakteri dari pengenceran seri, yang B ini koloni rizobakteri, dan yang C penyimpanan rizobakteria dalam tabung Evander, yang D suspensi isolat rizobakteria indigenus, dan yang E rizobakteria reaksi gram positif. Nah, keunggulan perlakuan yang diberikan, perlakuan utama dalam penelitian ini yaitu penggunaan isolat Rhizobacteria indigenus yang diambil dari perakaran tanaman kedelai sehat. Rhizobacteria ini berfungsi sebagai PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria yang dapat meningkatkan ketahanan sistemik tanaman serta menghasilkan senyawa antimikroba untuk menekan patogen. Keunggulan perlakuan ini adalah efisiensi biaya, keberlanjutan, dan ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan bahan kimia. Nah, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 12 perlakuan dan 5 ulangan. 10 isolat dizobakteri diintroduksi melalui dua metode yaitu perendaman benih dan penyiraman tanah pada tanaman umur 3 minggu. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua isolat izobakteri mampu menekan perkembangan penyakit pustul bakteri dan meningkatkan pertumbuhan tanaman kedelai. Dua isolat terbaik yaitu P12RZ21 dan P14RZ11 memiliki efektivitas pengendalian lebih dari 60%. Isolat P14RZ11 juga meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat kering biji secara signifikan. Hasil ini membuktikan potensi Rhizobakteri indigenus sebagai agen hayati untuk pengendalian penyakit pustul bakteri secara berkelanjutan. Nah, di sini ada tabelnya, tabel karakteristik, bentuk, morfologi, dan fisiologi isolat Rhizobacteria dari perakaran tanaman kedelai.
Nah, kesimpulan dari jurnal review ini yaitu menunjukkan potensi Rhizobakteri indigenus dari perakaran kedelai sehat sebagai agen hayati yang efektif melawan SAG dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan tanaman. Keunggulannya yaitu efisiensi biaya, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Implikasi pengembangan formulasi bioagens untuk aplikasi perbenihan dan perawatan lapang yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan kimia dan meningkatkan ketahanan produksi kedelai. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.